Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di waktu sahur yang insya-Allah penuh barakah ini, kembali lagi saya Ali Zainal menemani jamaah di rumah di dalam khatam Al-Qur'an, baca, renungkan dan amalkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masuk di hari yang ke-6 di bulan suci Ramadan. Baik, Ali tidak sendiri, tentu saja saat ini Ali sudah bersama guru kita yang kita sayangi, Al-Ustadz Syekh Ali Jabir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini kalau dekat dengan Syekh kayak tenang hati ya, Masya Allah ya. Karena memang kalau bila kita berdekatan dengan orang-orang yang alim, insya Allah kita akan hati kita akan tenang dan lebih nyaman gitu ya. Baik, Syekh, Masya Allah. Ini kita sudah masuk di hari ke-6. Ini mungkin sedikit motivasi juga buat jamaah di rumah nih. Hari ke-6 jangan kendor mungkin ya. Biasanya hari pertama, kedua, ketiga semangat ya, Masya Allah. Begitu hari ke-6 mungkin mulai ada ibadah yang kita kurangin ya. Ini harus lebih semangat lagi pasti, Syekh. Ya memang biasa kalau hari pertama full masjid. Biasanya jadi bukan mulai kosong dan terus ramai, justru ramai dan terus mulai kosong. Kosong ya. Jadi kebalik, jadi semakin hari berjalan semakin berkurang. Jadi awalnya 10 saf, besoknya 9 saf dan seterusnya. Mudah-mudahan jangan sampai satu saat malah imam sendiri. Ya Allah, jangan jadi sampai kita ya. harap mudah-mudahan terus justru semakin berjalan puasa semakin semangat ibadah kita, apalagi kalau sudah masuk 10 akhir. Ya baik, Masya Allah. Nah mungkin sedikit bisa diberi penjelasan mengenai isi dari juz ke-6 ini. Silakan, Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memang subhanallah ayat-ayat suci Al-Quran di juz yang ke-6 di akhir surat An-Nisa dan kemudian masuknya ke suratul Maidah, banyak cerita-cerita tentang ahlul kitab. Dan selalu saya dorong orang-orang non-muslim termasuk yang percaya Isa sebagai Tuhan, silahkan baca surah Ali Imran, bacalah surah An-Nisa bagian akhir, kemudian awal-awal surat Al-Maidah sama surah Maryam. Ini akan memberikan wawasan yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala masih memanggil mereka ya ahlul kitab. Bagaimana mengajak mereka kepada kebenaran, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka juga bertaubat untuk kembali kepada la ilaha illallah, kalimah yang hak, kalimah yang sempurna, kalimah yang benar. Karena la ilaha illallah bukan hanya dakwah Nabi Muhammad SAW, tapi dakwah Nabi Isa, dakwah Nabi Musa, dakwah Nabi Ibrahim, dakwah para Nabi dan Rasul. Sampai Rasulullah SAW bersabda, khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik ucapan yang aku ucapkan dan para Nabi yang sebelumku, kata Rasulullah SAW, tidak ada selain kata la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di juz yang ke-6 banyak pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak suka berkeras suara, berteriak-teriak dalam keburukan. Artinya seolah-olah membela kebatilan. Ya, justru kita mengucapkan perkataan yang baik. Sebagaimana di awal juz yang ke-6, dan la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak senang, Allah tidak suka orang-orang berjahar, jahar dengan ucapan yang buruk, dengan ucapan yang tidak baik, yang tidak fantas, kecuali orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi, orang terzalimi, dia pasti akan terpaksa mengucapkan hal-hal yang buruk. Misal kalau dipanggil di depan hakim, pasti dia akan menyebutkan keburukan, keburukan orang-orang yang zalim itu. Ya, Allah di situ mengizinkan ketika kita menadu kepada yang bersangkutan atau kepada orang-orang yang untuk menegakkan hukum, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata-kata untuk membuka kekurangan orang tersebut atau aib orang tersebut, karena dia lah menzalimi saya dalam posisi begini-begini. Tapi selain itu tidak boleh kita saling menjelekkan, saling melembarkan kesalahan, saling menjatuhkan tanpa alasan itu orang orangnya sombong, itu orangnya suka seperti ini, seperti itu. Allah tidak mengizinkan, Allah tidak suka hal itu, melembarkan fitnah.
apalagi melebarkan fitnah terhadap kehormatan wanita. Misal contoh, kalau dia wanita mungkin belum bersiap untuk misal berjilbab lah. Tak boleh kita di dalam Islam dianggap karena dia wanita belum berjilbab berarti dia wanita tidak benar. Itu tidak boleh. Ini kan di situ ayatnya, la yuhibbullahu al-jahra bisu. Allah tidak suka orang-orang berkata-kata kata yang buruk, kata yang jelek terhadap saudaranya dan temannya. Karena penampilannya atau apa, kita tidak tahu rahasia orang itu. Kita hanya bisa mengajak kebaikan dan juga kita memberikan nasihat. Salah satu yang dibahas di juz yang ke-6 ini adalah wudu dan turunnya ayat wudu di suratul Maidah ayat yang ke-6. Juga banyak cerita-cerita perjuangan Nabi Musa alaihi salam, perjuangan juga Nabi Isa alaihi salam. Belum lagi cerita Qabil dan Habil. Ya, juga di surat Al-Maidah itu di juz yang ke-6 Allah jadikan cerita, Allah abadikan cerita Qabil dan Habil supaya bisa menjadi belajaran. Gara-gara dosa hasud hancurlah persaudaraan, terputus hubungan. Berarti itu menunjukkan ada dua dosa yang pertama terjadi. Dosa yang pertama di langit adalah dosa kesombongan yang dilakukan oleh iblis ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, dan di situ sujud ta'zim bukan sujud ibadah, sujud kehormatan bukan sujud ibadah, tapi dia menolak dan berkata ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Itu namanya sombong. Tak boleh kita merasa diri lebih baik daripada yang lain. Yang kedua, dosa yang pertama di bumi adalah dosa hasud. Itulah yang terjadi antara Qabil dan Habil sampai terjadi pembunuhannya. Ya Allah, ya Kiri, Masya Allah. Baik, ini tadi juga disebutnya ada berita palsu atau menyebar fitnah. Dan ini di akhir zaman sebenarnya sedang terjadi hoax ya. Hoax ini masuk dalam berita-berita palsu atau fitnah seperti ini ya? Sama-sama dengan firman Allah, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul. Allah tidak suka menyebarkan berita-berita keburukan-keburukan, kejelekan, apalagi yang terkait dengan orang-orang yang memiliki kehormatan, ulama, orang-orang yang memiliki pendudukan yang bagus, yang baik. Tak boleh kita sembarangan, harus kita tabayyun dan harus kita yakinkan sumber berita supaya tidak salah kita mengambil berita. Iya, baik, Masya Allah. Dan kita harus lebih bijaksana lagi dalam menggunakan media sosial ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Kembali lagi di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Ingin berbincang sedikit dengan Syekh Ali Jaber, Masya Allah. Syekh, ini untuk orang-orang yang hafal atau dia berusaha untuk menghafalkan Al-Quran. Memang ada juga sih orang yang hafal Al-Quran karena sering membaca. Sering baca, jadi tidak ada niatan untuk menghafal, akhirnya dia jadi hafal, Alhamdulillah nih. Tapi ada orang khusus, dia memang, saya ini ingin menjadi penghafal Al-Quran. Nah, ini keutamaannya ini seperti apa sih? Memang Alhamdulillah semua orang yang membaca Al-Quran tidak sia-sia, apapun tujuannya dan apapun niatnya. Niatnya untuk menyembuhkan penyakitnya, niatnya untuk memudahkan rezekinya, niatnya untuk mendapatkan kemudahan dalam urusannya. Jadi subhanallah, Al-Quran ini cocok untuk segala hajat kita. Ada orang baca untuk keberkahan, supaya ada orang membaca untuk hafal. Memang targetnya dia memperjuangkan untuk menghafal Al-Quran. Memang hafal Al-Quran tidak ada perintah menjadi kewajiban. Kalau mohon maaf, semuanya wajib hafal Al-Quran, kayaknya ini berat sekali ya. Jadi, tapi kita diwajibkan menghafal ayat-ayat yang menjadi wajib untuk salat kita. Nah, itu dia. Ya, misal contoh Al-Fatihah. Ya, mungkin ayat-ayat yang pendek, yang misalnya qul huwallahu ahad, yang populer di Indonesia kan qul ya, bilang qul hu ya. Jadi rakaat pertama qul hu, rakaat kedua qul hu lagi ya. Makanya ini sudah terbiasa. Tidak apa-apa, yang penting kita bisa menghafal ayat-ayat yang paling tidak cukup untuk dipakai buat salat kita. Makanya ulama menyebutkan ayat ini itulah yang cukup wajib. Kalau sudah memiliki kewajiban yang cukup untuk dipakai salat, yang lain tidak wajib. Selebihnya tidak wajib. Tapi subhanallah, kalau orang yang hafal
memang sangat mendapatkan keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara." Yang mahir dalam Al-Quran, mahir dalam membaca, mahir menghafal, mahir mengamalkan. Jadi benar-benar memiliki keahlian yang luar biasa. Nanti di hari kiamat Allah bangkitkan dia dan akan didampingi oleh malaikat safara kiram barara, malaikat yang suci dan mulia. Ini sesuatu keistimewaan yang luar biasa. Belum lagi ketika masuk surga, orang penghafal Al-Quran ditingkatkan darajatnya. Sambil Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Iqra al-Quran kama kunt warattil kama kunta turattilu fid dunya. Iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha." Bacalah dan naik. Bacalah dan naik. Ya, nanti pas di surga tidak ada memang mushaf. Mushaf ini Quran, ya, tidak ada mushaf dari mana-mana, ya. Kita kalau di dunia masih dapat hadiah mushaf. Tapi yang menjadi hadiah buat kita bagi menghafal Al-Quran karena dia baca dari hafalannya, dari luar kepalanya, karena dia berjuangkan di dunia, Allah berikan karunia. Makanya ketika dia di dalam surga, di Allah SWT berintahkan baca dan naik. Baca dan naik. Ya, di mana hafalannya? Kalau cuma qul huwallahu ahad berarti naik satu langkah. Ya, tapi kalau dia hafal 30 juz memang terus dia akan naik, dia terus akan naik sampai dia akan mencapai derajat yang tertinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Memang istimewaan orang menghafal Al-Quran pasti jelas tidak sama dengan orang-orang yang tidak menghafal Al-Quran. Dan orang penghafal Quran pun tidak semua sama. Ada orang menghafal dan mengamalkan. Ada orang menghafal dan akhlaknya mulia. Dan karena mohon maaf ada juga penghafal tapi akhlaknya tidak baik. Ya, dia tetap dapat pahala hafalannya, tapi sayang sekali mencelah nama penghafal Al-Quran karena akhlaknya yang tidak baik. Makanya fantasnya bagi orang penghafal Al-Quran menjaga akhlaknya, menjaga sikapnya, menjadi jauh lebih tawadu, selalu senyum, membagi kebaikan, selalu menjauh dari hal-hal yang mencelah nama hafizul Quran. Karena hafal Al-Quran itu sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk orang tua yang memperjuangkan anaknya menghafal Al-Quran, memperhatikan Al-Quran, mencintai Al-Quran, walaupun mereka sendiri tidak mampu menghafal, insya-Allah Allah tidak akan sia-siakan perjuangan mereka. Karena anak ini adalah hasil usaha mereka. Bahkan saya selalu dorong mereka, ayo hafal Al-Quran, ayo dorong anaknya. Ayah ibu, barangkali di masa ayah ibu muda tidak banyak kesempatan belajar, tapi jangan sia-siakan kesempatan buat anak-anak kita. Mohon maaf, orang tua saya orang awam, bukan menghafal Al-Quran, tapi alhamdulillah memiliki keturunan keluarga 12, alhamdulillah, kakak adik, 9 laki 3 perempuan. Di antara yang 12, 10 menghafal Al-Quran 30 juz. Cuma betapa bahagianya orang tua memiliki anak yang banyak dan menghafal Al-Quran lagi. Jadi saya berjuangkan para orang tua, ayo dorong anaknya, apalagi di bulan suci Ramadan, supaya mereka lebih dekat sama Al-Quran. Kita gagal menghafal Al-Quran, tapi jangan membuat anaknya juga gagal menghafal Al-Quran. Karena bagi anak-anak insya-Allah akan membawa kita bahagia dan selamat, bahkan bangga nanti di hadapan Allah hari kiamat. Masya Allah ya. Baik, memang ada slogan kita ini ingin anak-anak kita lebih baik daripada diri kita, ya. Nah, untuk itu belum terlambat nih kalau misalnya kita saat ini mungkin ya baru juz amma, ya, dan itu pun belum komplit. Yuk anak-anak kita jadikan investasi akhir buat kita. Jadi tetap bersama kami di Khatam Al-Quran, baca, renungkan dan amalkan. Kembali lagi di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Masya Allah. Dan sekarang kita akan berbincang dengan guru kita, Syekh Ali Jabir. Baik, juz 6 ini Masya Allah tadi sebenarnya di awal pembicaraan kita sudah dipaparkan cukup jelas. Kira-kira yang mana nih Syekh yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini? Karena di juz yang ke-6 salah satu ayat membahas wudu. Nah, ya, wudu, mandi, kemudian tayamum. Jadi mungkinlah sedikit kita masuk ke situ, kita kupas sedikit, kita dalami dan hayati. Mudah-mudahan insya-Allah memberikan tambahan wawasan dan ilmu yang kita bisa amalkan. Memang Islam sangat memperhatikan kesucian.
Ya, yang disebutkan dalam fikih at-taharah. Taharah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang selalu bertaubat dan Allah mencintai orang yang selalu menyucikan dirinya. Jadi dalam keadaan suci memang sangat dianjurkan. Bahkan la yuhafizu 'ala al-wudu' illa mu'min. Tanda kesempurnaan iman seorang adalah selalu menjaga wudu. Tapi ini kata selalu menjaga wudu. Ini mungkin bagi laki-laki mudah. Ya, begitu batal wudu, dia ambil wudu lagi. Begitu batal wudu, ambil wudu lagi. Tapi kalau bagi wanita kan ada namanya halangan ya. Ketika kedatangan tamu, kemudian terhalang, tidak dia bisa bersalat, ya susah dia menjaga wudu sebagaimana kita laki-laki. Dan Alhamdulillah di Rasulullah SAW sudah mencontohkan tata cara berwudu. Ya. Walaupun ada sedikit berbeda dalam pendapatan ahli fikih, apakah 3 kali wajib atau yang wajib adalah sekali, selebihnya adalah sunnah. Dan menurut saya hal ini tidak terlalu ruwet untuk kita belajari. Jadi yang 1 boleh, yang 3 boleh. Ada yang misal usap kepalanya seluruhnya dari awal kepala sampai ke belakang, kemudian disertai telinga. Ada yang hanya sebagaimana mazhab Syafi'i hanya sebagian dari kepala, walaupun sedikit kena sudah cukup. Jadi hal yang seperti ini namanya berbeda pendapat antara ulama, menurut saya tidak membuat kita berdebat ya. Ya, tidak boleh kita berdebat. Yang penting kita berwudu. Betul. Ya, yang tidak benar adalah orang yang tidak salat dan tidak wudu. Kemudian Rasulullah SAW sudah mencontohkan sebenarnya cara wudu yang benar. Subhanallah, salah satu keberkahan wudu, selain kita dilindungi oleh Allah yang selalu jaga wudu, selain dia tanda sempurna iman seorang yang selalu menjaga wudu, setiap titisan air wudu yang mengalir dari badan kita, dari tangan kita, dari muka kita, titisan-titisan air yang melewati air badan kita, itu semuanya akan membawa dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Jadi subhanallah, kadang-kadang Rasulullah SAW ketika habis wudu, dia dah mau keringkan ini. Basah, biar basah tetap bahkan basah. salah satu istrinya memberikan macam handuk supaya ini kalau kita bahasa kita dikeringin. Ini keringin biar ndak kena dingin ya, ndak masuk angin. Ndak apa-apa, biar masuk angin tapi terhapus dosa. Ya Allah. Karena titisan air ini yang menari dari tangan kita, dari kaki kita, dari muka kita, itu membawa dosa keluar. Membawa dosa keluar. Makanya jangan disia-siakan. Bukan tidak boleh kita keringkan, boleh-boleh saja. Tapi sayang sekali titisan air ini sudah. Kalau kita basahin keringkan duluan, berarti kita sia-siakan kesempatan ampunan dosa itu. Tapi bukan berarti kita jadi basah semua. Iya. Ada yang wudu sampai udah kayak mandi dia. Iya, betul. Ini juga sering terjadi ketika ada orang berwudu. Mohon maaf, dia justru jatuh. Dia mau lakukan kewajiban tapi justru jatuh kepada dosa. Dosa apa? Dosa membazir air. Ya, jadi dia mau ini pas kita keluar dari ruang wudu, ini baru habis mandi ya. Jadi benar-benar wudunya berlebihan sampai airnya kencang, suaranya aja terdengar dari luar. Ya, itu kan tidak boleh sebenarnya. Rasulullah SAW justru mencontohkan kita walaupun wudu di atas sungai yang mengalir tidak boleh mubazir. Cuba bayangkan, bahkan Rasulullah SAW pernah berwudu dengan satu kali. Satu kali umur, satu kali cuci muka, satu kali tangan, satu kali. Dan kalau saya ukur wudu Rasulullah SAW dengan satu kali saja, kurang lebih seperti gelas. Ya, gelas air, ya itu sudah cukup untuk air wudu. Ya, kalau kita contohkan ke tangan seperti ini, air penuh 2 tangan ini itu sudah cukup buat wudu Nabi Muhammad SAW. Kalau buat mandi disebutkan hampir 4 kali atau 8 kali dengan jumlah tangan ini. Itu sudah cukup buat mandi. Cuma kita karena alhamdulillah showernya enak, airnya banyak, jadi sebenarnya tidak boleh, biarpun airnya banyak tidak boleh kita mubazir. Ya,
Ya, kita bersuci, tapi kita juga ambil secukupnya. Supaya jangan sampai kita ingin suci dalam kebaikan, tapi ternyata malah justru kita ada dosa-dosa yang kita lakukan yang bisa menurani, walaupun wudhu kita sah, tapi bisa menurani kesempurnaan pahala kita yang kita harapkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terus wudhu selain tujuan untuk menyucikan diri, untuk mendapatkan ampunan dosa, memang salah satu syarat untuk kita salat, beribadah. La yaqbalullah salat ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima dan tidak sah salat seorang ketika dia berhadath sebelum dia berwudu. Orang yang mau wudu tidak harus ke kamar mandi. Contoh, sering terjadi aku mau wudu, misal baru bangun tidur. Apakah harus saya masuk untuk buang air kecil misalnya baru saya berwudu? Tidak. Bisa Anda bangun tidur langsung berwudu. Itu sudah sah. Jadi tidak semestinya harus ke kamar mandi. Tidak semestinya harus. Ada orang katanya harus ke kamar mandi. Terus biarpun maksa-maksa. Apaan yang dimaksa? Mau buang air aja tidak ada. Iya, betul. Ya, kenapa mau maksa-maksa? Ya, jadi kalau sudah tidak ada hadas, ya yang ini tidak apa-apa, kita bisa langsung berwudu. Ya. Termasuk ketika kita mau melaksanakan ibadah salat, kita wudu. Kalau bisa setiap salat imam lebih baik berwudu setiap waktu salat. Tapi pernah Rasulullah SAW dengan satu kali wudu salat 5 waktu. Pernah Rasulullah SAW dari subuh sampai isya. Selama kita masih bisa mampu menahan wudu kita. Tapi kalau lebih baik kita salat, setiap salat ada wudunya, itu lebih bagus dan lebih sempurna. Selain wudu, ini kembali kemampuan kita. Kalau ada orang sakit, dia bisa misal bagian kaki dia tidak mampu sentuh air. Berarti wajahnya, tangannya harus sentuh air. Tetap dia wudu, tapi di bagian kaki dia tutupi dengan tayammum. Ya, jadi karena dia tidak bisa, karena mungkin karena luka kah, jadi kalau ada kena air bisa bahaya, itu menjadi uzur. Kalau bagi orang yang sama sekali tidak bisa pakai air, atau susah mendapatkan air karena dia ada di satu daerah yang memang agak ini seperti padang pasir lah gitu ya. Kalau di Indonesia memang susah dapat padang pasir ya. Jadi kalau dia misalnya di padang pasir, dia punya air, tapi air yang dia punya adalah air minum. Yang cukup buat minum. Islam mengizinkan kita boleh tayammum walaupun dia punya air, tapi dia khawatir kalau saya pakai air buat wudu nanti saya tidak dapat buat minum. Berarti kemungkinan bisa mati gara-gara haus. Makanya Islam memberikan solusi, ya udah air yang itu karena memang sangat sedikit, Anda tahankan air buat minum, tapi Anda ganti dengan tayammum. Itu menunjukkan ibadah salat tidak bisa ditinggalkan alasannya karena tidak ada air. Betul. Islam masih memberikan solusi, ada tayammum. Bahkan kalau kita sudah di satu posisi tidak tahu arah kiblat kemana, tetap wajib melaksanakan salat. Walaupun arah kiblatnya kemana-mana. Karena kita tidak tahu, tidak punya ilmunya, tidak tahu kemana, dan tidak ada orang alatnya di sekitar kita, dan tidak ada alatnya. Kita sudah di posisi terletak di tempat yang tidak bisa tahu kemana saja arahannya. Berarti ibadah salat tidak bisa ditinggal karena tidak ada air. Ibadah salat tidak bisa ditinggal karena tidak tahu kiblatnya. Bahkan ibadah salat tidak bisa ditinggal kalau karena lagi junub. Ya, biarpun lagi junub, tidak ada air, masih ada tayammum. Berarti subhanallah luar biasa. Coba perhatikan, Allah mengizinkan bagi orang yang musafir, berjalanan jauh, yang susah pendapatan air, boleh dia tayammum. Dan tayammum sangat sederhana, dengan kita mendapat tanah bersih. Alhamdulillah, salah satu karunia Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW, Allah jadikan tanah itu suci. Jadi bukan hanya Makkah Madinah tanah suci, tapi di mana-mana tanah suci. Kecuali ada benda-benda yang meyakinkan itu najis. Nah, terlihat ya. Selama kita belum, jangan ada hukum dirubah hukum agama karena was-was. Aku ragu-ragu apakah tanah ini najis atau suci.
Kalau ragu-ragu itu tidak berlaku di dalam Islam. Harus ada benda dan keyakinan ini betul-betul najis karena ada bekas apa, misal bekas kencing, bekas apa, baru kita tahu. Tapi selain itu tetap kembali kepada asal, semua bumi adalah suci, semua bumi bersih dan boleh dipakai buat tayamum dan dipakai buat salat. Makanya tayamumnya kita melakukan kalau memang kesulitan dapatan air. Kita perlu kembali ke ayat Al-Maidah, ayat yang ke-6 di surah Al-Maidah. Di situ Allah SWT menggambarkan tata cara wudu, dan bisa kita tambahkan lagi dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, dan juga bisa kita melihat bagaimana Rasulullah SAW bertayamum. Begitu luar biasa belajaran dari kesempatan di juz yang ke-6 ini. Masya Allah, sedikit ya, walaupun waktu sudah habis sedikit mungkin ya. Ini banyak sekali kita lakukan, terutama mungkin Ali sendiri. Sebenarnya wudu di kamar mandi di rumah sebelum kita menuju ke masjid itu boleh apa tidak? Ya, kalau kamar mandi, ada kata guru saya, kamar mandi sekarang tidak sama dengan kamar mandi masa dulu. Kamar mandi masa dulu memang khusus untuk buang hajat, buang ini. Tapi sekarang alhamdulillah kamar mandi dengan fasilitas bisa kita mandi di situ. Asal yang tidak boleh wudu di atas, di tempatnya buang air itu. Iya, baik. Kalau kita bisa geser sedikit kemudian ambil air wudu, itu sudah aman. Iya, baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih Syekh. Dan sekarang kita akan lanjutkan. Di sini kita sudah ada pertanyaan dari Instagram ya. Namun sedikit ada pertanyaan lagi saya. Ini juga salah satu hal atau poin yang cukup penting. Nah, ini juga termasuk kali ada beberapa mazhab yang memang membolehkan suami istri kalau bersentuhan tidak batal wudunya. Ada juga beberapa mazhab yang pada saat enggak dong, kalau suami istri tetap batal. Nah, ini mungkin yang baik seperti apa sih? Memang ini bahasa yang cukup menurut saya cukup sangat memperhatikan dalam ajaran Islam. Memang ada berbeda pendapat ya. Ada yang berkata menyentuh saja, sengaja tidak sengaja, dana syahwat tidak dana syahwat, itu sudah batal wudu. Ya, sebagaimana berlaku di mazhab Imam Syafi'i. Ada yang pendapatannya kalau dia persentuhan adalah dengan syahwat. Ya, misal mohon maaf dia bersalaman, terus peluk-pelukan, terus cium-ciuman, terus kelanjutan. Ini mah udah. Ini namanya sudah syahwat. Karena tidak manusia tidak semua sama. Ada orang dengan bersentuh sedikit sama wanita biasa aja. Jangankan sentuh, dia mau peluk aja biasa aja. Tapi ada dan sangat sensitif. Sentuh dia, aja. Iya, langsung dia ini keringat terus macam ini agak bahaya ini. Jadi disitulah dibedakan oleh ulama. Kalau dia bersentuh terpengaruhi syahwat, berarti itu sudah batal wudu. Dan menurut saya ini kembali kepada kemampuan atau keadaan kita masing-masing. Saya tidak bisa berkata semua harus begini atau semua harus begitu ya. Karena biarpun ada penjelasan dari mazhab-mazhab, tapi kita melihat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau misal contoh, kalau semua orang bersentuh batal wudu, mohon maaf kalau semua yang lagi tawaf gimana? Ini kan cukup sangat kesulitan. Itu. Balik lagi ambil wudu lagi. Balik lagi terus. Ini kan di dalam Islam tidak mengajarkan kesulitan yang seperti ini. Makanya memang ijtihad ulama kita tetap hormati, pendapatan mazhab kita tetap muliakan, dan juga ada contoh yang nyata yang dilakukan oleh Rasulullah sendiri. Ketika Rasulullah SAW habis wudu menuju ke masjid, kemudian mencium Siti Aisyah istrinya, dicium di bagian bibinya, kemudian lanjut dan tidak wudu lagi. Padahal ini kan cium. Ada pendapat ulama, tidak bisa disamakan manusia dengan Rasulullah. Ini kan cuma ijtihad. Ijtihad artinya bertepatan atau kesimpulan. Intinya kembali lagi, kalau kita bisa melihat dirinya bersentuhan ini, merasa ragu-ragu, bisa kekhawatiran batal wudu, udahlah, daripada ragu-ragu ambillah air wudu. Kalau ada yang merasa cuman ini saya kan megang tangan istri saya sama istri saya mau sama-sama ke masjid, ya biasa-biasa aja, dia tidak merasa apa-apa, riasa apa nyaman-nyaman saja, berarti boleh-boleh saja, karena sudah ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini mungkin buat pengantin baru ya, pasti ada sir-sir dari pertama kedua ya. Besok kalau udah nikah lama ya biasa aja ya. Tapi kita kembalikan kepada diri masing-masing ya. Baik, sekarang alhamdulillah sudah ada pertanyaan dari sahabat Instagram, namanya adalah
Menenggiha 23 ini pada nama samaran semua ya. Langsung aja kita sikapi seperti apa pertanyaannya. Allahumma arhamna bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munawaroh, berasal dari Tasikmalaya. Saya ingin bertanya, Syekh, bagaimana tata cara membasuh kaki dan tangan ketika berwudu? Apakah kiri kanan bergantian 1 kali, kemudian ganti kiri sampai 3 kali, atau kiri 3 kali, kanan 3 kali? Mohon penjelasannya ya, Syekh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Munawarah ya, Masya Allah. Terima kasih pertanyaannya. Dan sabar dulu, nanti kita akan jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi tetap bersama kami di Khatam Al-Quran. Baca, renungkan, dan amalkan. Kembali lagi di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Baik, kita akan menyikapi pertanyaan tadi dari sahabat kita nih, Syekh. Kira-kira menurut Syekh bagaimana? Ya, saya sering memang melihat hal ini ketika orang berwudu, kan disunnahkan 3 kali. Jadi dia suka wudunya seperti ini. Misal kalau kanan, kan kita mulai dari yang kanan, baru yang kiri. Tapi dia mau laksanakan 3 kali. Jadi 1, 2, 3, 4. Sampai 6 ya. Ya, ini sebenarnya beda dengan cara Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW sudah mencontohkan kalau kita berwudu, disempurnakan sampai selesai. Misal 3 kali kanan, disempurnakan 3 kali. Dan sunnahnya seperti ini semestinya. Ini sering orang-orang kebalik. Dia ketika dibawa apa namanya, berwudu, dia hanya membawa tangannya di bawah air, terus dari atas ke bawah. Ya, padahal seharusnya dari jari ke sebaliknya. Karena Rasulullah SWT kan berfirman dalam surat Al-Ma'idah, "Waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq." Ya, jadi tangannya begini. Jadi air, posisi airnya begini. Ambil air terus baru diguyur ke atas. Ya, diguyurkan ke atas seperti ini. Terus yang kedua begini. Terus yang ketiga baru begini. Bukan malah begini. Ya. Terus habis selesai yang kanan baru masuk ke kiri. Sama gitu, juga begini. Terus ya, sebenarnya mudah sekali. Jangan 3 kali, baru kemudian kepala, kemudian kaki. Kaki juga sama. Mulai dari jari ke mata kakinya, bukan dari mata kakinya. Malah orang-orang kan ke belakang, gini gitu. Iya, betul. Ya, padahal semestinya dia mulai dari jari, baru ke mata kaki. Ya, mata kaki sampai ke atas sedikit. Ya, dia 3 kali selesai di sini sampai ke bawah, bagian bawah, baru masuk kepada yang kiri. Jadi 3 kali yang kanan, baru 3 kali yang kiri. Tapi bukan bergantian. Satu-satu. Gini, satu-satu. Ya, ini walaupun ujung-ujungnya wudunya sah, ya, tapi tidak sama dengan cara Nabi Muhammad SAW berwudu. Baik, cukup ya. Masya Allah ada pelajaran baru yang kita dapatkan, termasuk kali nih. Kadang-kadang kalau wudu udah dihajar ya, walaupun kita naikin lagi ya, tapi nggak sesuai yang diajarkan Rasulullah SAW. Dapat pelajaran baru, insya Allah wudu kita akan lebih sempurna lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sekarang ada sahabat kita yang ingin store bacaan nih, Syekh. Yang mudah-mudahan nanti Syekh akan memperbaiki bacaan beliau. Langsung saja kita lihat. Allahumma arhamna bil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu 'an su'in fa inna Allah kana 'afuwan qadira. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Ini Masya Allah ya Umi nih ya, berani hadir dan berani mengirimkan setoran bacaannya. Aduh, iri sekali nih kalau ngeliat seperti ini. Baik, silakan Syekh. Bagus sekali bacaannya, bagus suaranya, bagus bacaannya. Sedikit aja menyempurnakan mim. Ya, mim di ujung ketika baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
ada kesempurnaan hak mim. Ya, saya sebut hak huruf. Misal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi tidak merapatkan mimnya dan dilepas. Seharusnya diam sebentar dan tidak lama supaya tidak menjadi mim gunnah. Contohnya jangan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Didengung terakhirnya. Atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi dia merapatkan bibirnya tapi belum jelas sempurna huruf mimnya. Ya, jadi solusinya apa? Baiknya pertengahan. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi diberikan haknya mim. Yang kedua, ketika dia baca in tubdu khairan au ta'fu. Ketika dia baca ta'fu, dia menggerakkan sukun huruf ain. Huruf ain sukun arti huruf mati. Tidak boleh ta'fu. Seolah-olah ada fathah, ada garis atas ya. Ya, seharusnya tidak boleh itu karena huruf saya. Au ta'fu. Seharusnya au ta'fu. Ta'fu bukan ta'afu. Ya, jadi seolah-olah ada garis di situ. Itu yang saya kerusi dari bacaannya. Tapi Masya Allah suaranya bagus. Semangat ya Ibu ya. Terus insya Allah terus baca, teruskan hafalannya dan insya Allah mudah-mudahan dikarunia oleh Allah SWT menghafal 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, Masya Allah. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Jamaah di rumah yang sudah berpartisipasi, insya Allah kita punya hadiah Al-Quran ya buat masing-masing. Tadi yang sudah memberikan pertanyaan lewat Instagram dan sudah store bacaan. Mudah-mudahan Al-Quran ini bermanfaat. Baik, alhamdulillah tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara Barakah Pesantren kali ini. Saatnya saya Ali Zainal dan guru kita Syekh Ali Jaber untuk undur diri. Saksikan terus khatam Al-Quran, baca, renungkan dan amalkan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa. Ya Allah, berilah kepada kami kemampuan agar kami semangat belajar ilmu yang bermanfaat. Diberikan kepada kami kemampuan untuk mengamalkan apa yang kami belajari. Ya Allah, berikan kepada kami istiqamah menjadi hamba yang salih-salihah. Berikan kemuliaan dunia akhirat ya Rabbal Alamin. Karuniai kepada kami Allah taufik untuk segala aktivitas kami semata-mata karenamu ya Rabbal Alamin. Ampuni segala dosa kami, kelemahan kami, kebodohan kami. Ampuni kedua orang tua kami. Ya Allah, ampuni saudara kami muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, yang bercita-cita penghafal Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, Ya Allah, anugerahkan dan berikan kemudahan dan keberkahan mereka mampu menghafal Al-Quran ya Rabbal Alamin. Dan jadikan mereka ahlul Quran, para pencinta Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran, dan dibangkitkan hari kiamat bersama ahlul Quran ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.